Halo sahabat, jumpa lagi di Avi Insight dengan saya Mona. Kali ini kita akan bahas topik tentang grief atau duka, kedukaan ya. Kita akan seperti biasa membahas menjadi 4 bagian: definisi dan penyebab kedukaan apa saja, lalu gejala kedukaan, tahapan-tahapan kedukaan, ada 7 tahap, dan bagaimana kita menolong dan mendukung orang-orang yang sedang berduka. Nah, kalau sahabat lihat ada Seneca, itu seorang filsuf Romawi ya, mengatakan bahwa kedukaan yang mendalam, yang besar itu tidak bisa mengakhiri dirinya sendiri. Jadi karena besar dukanya gitu ya, kehilangannya rasanya sangat besar, maka butuh bantuan. Tidak bisa kedukaan itu mengakhiri dirinya sendiri tiba-tiba baik-baik aja, nggak bisa. Nah, kita sekarang lihat mungkin sahabat Anda pernah berduka karena satu dan lain hal gitu ya. Tapi kita mencoba melihat sebetulnya kedukaan itu apa. Banyak sekali definisinya. Tapi intinya kedukaan itu adalah rasa nyeri, sedih akibat kehilangan sesuatu. Nah, jadi orang bilang kedukaan paling dikaitkan dengan kematian orang yang dicintai ya. Jadi macam-macam, kehilangan itu macam-macam. Bisa kehilangan karena kematian orang yang kita kasihi, yang menyayangi kita, yang dekat dengan kita, pasangan hidup, orang tua, anak, keluarga, kerabat ya, kematian. Lalu kehilangan juga tapi bisa berupa perpisahan bukan karena kematian ya. Misalnya mengalami perceraian, putus, atau Anda ditinggalkan, atau ada ketidaksetiaan, misalnya perselingkuhan atau apa. Banyak orang yang berduka karena pasangannya tidak setia gitu ya. Itu pun kehilangan karena rasa tadi loss ya, tetap loss gitu, bahwa selama ini mempersepsikan bahwa sebuah relasi itu istimewa, ternyata tidak demikian gitu ya. Dia kehilangan orang yang disayang karena ternyata tidak seperti yang dia duga gitu. Lalu bisa karena kematian dan kehilangan hewan peliharaan bisa. Jadi tidak mesti harus manusia ya. Kehilangan pekerjaan, ya kehilangan gaya hidup yang selama ini dijalanin, lalu mengalami kerusakan reputasi ya, kehilangan nama baik, kehilangan benda yang dianggap berharga ya, aset lah, kehilangan benda-benda yang disayangkah gitu, dan kehilangan harapan apapun. Yang penting itu adalah sebuah loss. Rasa bahwa tadinya itu bagian dari diri kita, milik diri kita, tapi itu kemudian tidak ada lagi ya. Bahkan kehilangan akibat proses amputasi ya, misalnya bagian-bagian tubuhnya diangkat gitu ya. Kalau mungkin sahabat pernah bertemu dengan orang-orang atau ada kerabat yang pengangkatan payudaranya diangkat karena kanker payudara, atau rahimnya diangkat. Ya, bagian-bagian tubuh yang pernah menjadi bagian dari diri kita dan itu hilang, itu pun bisa menimbulkan kedukaan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat sebetulnya apa aja sih symptoms dari kedukaan ya. Itu banyak ya, dari perasaan-perasaan, reaksi mental, mungkin juga ada fisik, reaksi fisik, ada perilaku dan interaksi sosial yang berubah, sama reaksi spiritual. Ya mungkin kita akan, karena banyak sekali kita akan sekilas ya, tapi kurang lebih kalau perasaan-perasaan tuh ada cemas, ada empty ya, kosong gitu ya, hopeless gitu, dan sedih gitu. Lalu ada yang merasa bersalah karena belum sempat membahagiakan orang yang kita sayang, dia sudah keburu pergi ya. Lalu kesepian, merasa sendirian, merasa ditinggalkan karena selama ini orang itu begitu dekat dengan kita gitu ya. Kesedihan itu yang umum sekali ya. Lalu ada juga merasa merasa lemah ya, nggak ada dia tuh kita tuh kayak bukan diri kita, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, shock ya bisa. Nah, itu contoh-contoh gejala-gejala yang muncul dalam bentuk perasaan-perasaan ya, reaksi perasaan. Lalu ada juga reaksi mental ya. Reaksi mental tuh biasanya ya kalau orang yang berduka tuh susah konsentrasi ya. Tiba-tiba kesulitan membuat keputusan, padahal tadinya dia asik-asik aja mengambil keputusan.
Tapi begitu dia berduka, kehilangan orang yang dia sayang gitu, tiba-tiba dia ngerasa aduh takut salah gitu ya. Lalu biasanya juga ada pikiran-pikiran, ada beberapa yang mungkin ini kita perlu antisipasi juga ya. Di beberapa orang ada yang pikiran-pikiran ingin menghancurkan diri sendiri. Ya udahlah, hidup ini udah gak berharga lagi gitu ya. Lebih baik saya mati, lebih baik saya sakit, lebih baik saya apa gitu ya. Nah itu. Lalu kalau reaksi fisik ya, biasanya perubahan pola tidur. Entah terlalu sedikit waktu tidur atau terlalu banyak, gak mau bangun-bangun ya. Lalu merasa kelelahan, merasa lemah gitu. Lalu ada yang ngerasa pusing, biasanya orang beda-beda ya. Lalu kalau reaksi spiritual, yang umum itu adalah tadi merasa hampa juga, itu termasuk spiritual reaction juga ya. Lalu merasa marah dengan Tuhan ya. Kenapa Tuhan mengambil orang yang satu-satunya orang yang paling berharga buat saya? Kenapa nggak orang itu yang mati? Kenapa orang yang saya sayang misalnya? Kenapa nggak yang jahat sama saya gitu? Marah sama Tuhan, mempertanyakan mungkin ajaran agama atau keyakinan kita selama ini gitu ya. Atau ada juga tapi yang berkebalikan, justru malah semakin dekat dengan Tuhan misalnya ya. Macam-macam ya. Ataupun akhirnya justru mempertanyakan misalnya tujuan hidup saya jadi apa kalau bukan untuk dia. Ini terutama kalau orang tua kehilangan anak ya. Jadi orang tua kehilangan anaknya itu berat sekali ya. Karena mereka ngerasa bahwa seharusnya saya yang menjaga dia ya, dalam tanda petik keharusan itu ya. Saya itu yang harusnya menjaga dia, melindungi dia. Dan sekarang tidak ada lagi yang saya jaga dan lindungi, buat apa gitu. Tuhan maksudnya apa? Nggak ada lagi gunanya saya hidup ya. Jadi beragam sekali memang reaksi-reaksi ya yang bisa dialami. Lalu kalau perilaku dan interaksi sosial, polanya mungkin kita lihat dari banyak menangis gitu ya. Lalu diulang-ulang ngomongin tentang orang itu gitu ya. Atau ada justru yang teriak-teriak kalau ngelihat barang-barang yang ada di barang-barang yang biasa digunakan oleh orang yang kita sayang gitu ya. Jadi dia ingat lagi terus jadi teriak-teriak misalnya ya. Sedih. Jadi ada yang mau barang-barangnya dibuangin gitu. Pokoknya jangan ada barang yang bikin saya sedih kalau inget dia. Tapi ada justru yang seperti dia masih ada di situ ya. Misalnya biasa nyiapin teh atau kopi itu dilakukan tiap hari. Dia menganggap bahwa orang itu masih di situ ya. Macam-macam. Ya, ada yang menyalahkan orang lain, kamu sih nggak ini gitu ya. Ada yang jadi males kerja atau studi ya, tidak semangat. Nah, itu adalah gejala-gejala yang memang umumnya dialami oleh orang-orang yang berduka ya. Jadi kita perlu paham itu. Oh, berarti dia tadinya tidak begitu, tapi karena dia kehilangan ya dia berarti berduka ya, maksudnya mengalami itu. Dan kedukaan itu normal ya sahabat. Maksudnya kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga buat kita, ya wajar kita berduka ya. Jadi kadang-kadang orang yang berduka itu kita dalam tanda petik kita tidak perlakukan adil dengan mengatakan kepada dia suruh cepet dong, jangan berlarut-larut. Kehilangan itu tidak bisa kita banding-bandingkan. Misalnya kita pernah kehilangan, lalu kita ngelihat orang yang berduka, kita bilang saya aja dulu setengah tahun udah beres, udah nggak sedih-sedih lagi, nggak nangis-nangis lagi, kamu kok udah setengah tahun masih aja. Nggak bisa dibandingkan, satu sama lain kedukaan tidak bisa dibandingkan. Dan mungkin sahabat menyadari betul ya yang pernah kehilangan ya, tidak ada satu orang pun bisa digantikan oleh orang lain. Anda bisa saja pasangan Anda meninggal atau orang yang Anda cintai meninggal, lalu Anda menikah lagi misalnya, menikah dengan orang lain, berarti pasangan bisa ada yang baru gitu ya. Tapi orang tersebut, manusia yang sudah pergi pulang ke penciptanya, itu tidak bisa digantikan bahkan oleh orang yang baru ini gitu. Karena setiap orang tuh nilainya kesannya berbeda untuk kita gitu ya. Jadi kalau ada sahabat yang sedang berduka atau ada Anda mengenal orang yang sedang berduka, biarlah dia dalam tanda petik mengalami dan menikmati kedukaannya gitu ya. Kita boleh mendukungnya, nanti ada beberapa step ya, tapi itu sesuatu yang wajar
kalau kita kehilangan dan kita berduka gitu ya. Oke, dulu ada seorang bernama ada Kubler-Ross ya. Kubler dan Ross itu bikin model, dia ada 5 tahap kedukaan, tapi sekarang sudah diperbaharui menjadi 7 tahap ya, dimodifikasi ya. Jadi 7 tahap kedukaan itu shock, kaget ya, ya nggak siap lah menerima bad news ya. Lalu denial itu mencoba untuk memungkiri, menghindari yang tidak terhindarkan sebetulnya. Nggak mungkin dia meninggal, nggak mungkin dia kecelakaan, nggak mungkin suami saya selingkuh misalnya gitu ya. Denial, karena kita ingin menolak bahwa itu terjadi. Kenapa? Karena kita tahu kalau itu terjadi sebetulnya nyakitin banget. Kita berusaha untuk menolak kenyataan, menolak sesuatu yang sebetulnya tidak bisa ditolak karena emang kenyataannya begitu. Lalu yang ketiga, kemarahan. Ya, di sini adalah tahap di mana kita frustrasi gitu ya, karena kita tidak senang, itu kejadian betul-betul menyakitkan gitu ya. Jadi kita emosinya di sini betul-betul justru marah. Marahnya tuh misalnya, kenapa orang yang begini baik kok meninggal? Kenapa kok kamu perlakukan saya begini? Misalnya kasus perselingkuhan atau ditinggalkan atau ditolak misalnya ya. Lalu tahapan berikut bargaining, kayak semacam tawar-menawar. Coba kita cari gitu ya, cari jalan keluar. Sebetulnya cari berjalan keluar tapi sia-sia, karena coba kalau begini, coba kalau begitu, seandainya begini, seandainya begitu. Jangan-jangan saya kurang ini, jangan-jangan saya kurang itu. Sepertinya dia saya belum menyenangkan dia. Sepertinya banyak yang kita bargain gitu. Coba kalau saya gini mungkin dia nggak kecelakaan. Coba kalau saya perlakukan dia lebih baik, pasti dia nggak akan meninggalkan saya. Dia nggak akan selingkuh kalau saya lebih cantik, lebih seksi misalnya. Kita mencoba untuk mencari-cari. Ayo dong, apa sih sebetulnya yang menyebabkan ini? Tapi dalam keputusasaan gitu ya. Makanya disebut vain, for a way out ya, seeking in vain. Jadi dalam kesia-siaan sebetulnya, karena kita sibuk gitu. Baru masuk tahap depresi, di mana di situ kita menyadari bahwa itu memang tidak terhindarkan. Jadi sebetulnya di tahap depresi ini udah nerima kenyataan bahwa hal ini terjadi gitu ya, udah menerima tapi sedih sekali ya. Jadi down, jadi betul-betul broken heart lah di sini ya. Lalu tahap berikutnya sebelum akhirnya kita acceptance dan akhirnya mencari solusi positif, itu adalah tahap testing, di mana kita mencari solusi realistis. Biasanya di sini saya harus gitu ya, ikut aktivitas apa, lalu bertemu siapa gitu ya, mencari bantuan gitu, berusaha untuk bahwa apakah saya ini sudah terlalu berlarut-larut atau enggak. Itu udah pertanyaan-pertanyaan hadir sendiri dari orang yang berduka. Nah, baru masuk ke tahap acceptance, di mana dia akhirnya bukan hanya menerima tapi menemukan jalan untuk ke depannya ya. Jadi intinya ada solusi, jalan keluar dari tahapan kedukaan ini yang mengarah pada kebaikan. Kalau ditanya mungkin nggak melupakan orang yang hilang atau sesuatu yang nggak bisa di-delete begitu saja. Ketika mengenangnya ada kesedihan tetap gitu ya. Tapi juga kita masih bisa ketika mengenangnya melihat hal-hal lucu bersamanya, kita bisa tertawa. Kita bisa mensyukuri bahwa kita berjumpa dengan dia walaupun sekarang dia tidak bersama kita ya. Itu berarti sudah tahap yang baik ya. Jadi kalau kita dikatakan bahwa yang disebut lepas dari kedukaan itu, kalau kita tidak ingat dia lagi, tidak mungkin, tidak akan pernah gitu ya. Tapi justru ketika kita mengingatnya, kita mengingat dengan utuh, bukan hanya sedihnya, bukan hanya sakitnya yang kita lihat, bukan hanya sakitnya yang kita rasa ketika mengenang dia, tapi justru ada hal-hal baik ya yang juga terjadi dari pertemuan kita dengan dia gitu ya, dan itu kita syukuri juga sebagai bagian dari kenangan bersamanya. Nah, itu tadi 7 tahap kedukaan. Sekarang bagaimana kita mendukung kalau ada orang-orang di dekat kita yang sedang berduka. Dengarkan, itu yang pertama. Karena mereka senang menceritakan kembali. Senang menceritakan, iya dia dulu begini, begitu gitu ya. Jangan bosan-bosan dengerin.
Oh iya gitu ya, iya dulu dia gini, dulu dia gitu ya. Kenapa? Karena dengan mereka menceritakan, mereka itu memvalidasi perasaannya. Wajar nggak sih saya berduka kehilangan orang seindah itu? Ya kita katakan wajar gitu ya. Terus kalau dia bilang, iya padahal saya sudah berusaha, untuk kasus misalnya perselingkuhan gitu ya. Kita bilang, wah wajar nggak sih kalau saya itu sebetulnya berusaha loh, sekarang kan kita punya anak-anak, tentu nggak bisa seperti dulu, dan saya sudah tua, nggak mungkin secantik dulu, jadi harusnya ini bukan salah saya aja ya dia selingkuh. Oh iya betul, itu sebetulnya insight-insight yang dia dapatkan, dan itu menyembuhkan sebetulnya gitu ya, kalau kita dengarkan dia cerita-ceritanya tentang orang-orang yang meninggalkan itu, yang pergi itu ya. Lalu divalidasi perasaannya. Iya, kamu sudah melakukan yang benar kok. Tapi saya ini keterlaluan ya, gini-gini saya belum membahagiakan dia. Tapi saya gini-gini. Oh ya, kamu belum membahagiakan kok, waktu itu dia cerita bangga sekali sama kamu gitu ya. Nah, itu juga proses dimana akhirnya perasaan dia divalidasi. It's okay untuk berduka, nggak apa-apa. Ambil waktu untuk berduka. Karena memang orang itu indah gitu ya. Tapi kalau it's okay kamu berduka kehilangan, walaupun untuk cowok kayak begitu, misalnya cowoknya selingkuh misalnya gitu. Karena bagaimanapun kamu tuh sungguh-sungguh, kamu bisa dengan tulus, wajar kamu merasa kehilangan. Itu bukan salahmu gitu. Bahwa dia yang rugi karena meninggalkanmu, biar aja urusan dia. Tapi untuk kamu sudah melakukan yang terbaik. Itu sangat menyembuhkan. Jadi kita dengarkan, validasi perasaan, lalu kita ajak kalau masih prosesnya bisa gitu ya, diperlukan itu komunitas. Orang-orang yang juga mungkin pernah mengalami kedukaan yang kurang lebih sama gitu ya. Misalnya komunitas ibu-ibu yang mungkin pasangannya sudah meninggal misalnya ya. Nah itu bisa untuk ngobrol. Dulu kamu berapa lama sih? Biar mereka dengar sendiri gitu ya. Biar mereka saling sharing. Karena dengan komunitas lebih kuat. Nah sahabat, hanya sedikit yang bisa saya sharingkan tentang kedukaan. Tapi semoga bisa berguna. Semoga ini nanti bisa kita bahas dalam 1 jam gitu ya. Dalam AVI Insight yang akan kita buat dalam bentuk yang lebih interaktif. Saya Mona Sugianto, MC Psikolog. Selamat membantu orang mengatasi kedukaan. Selamat merasakan hal-hal yang indah karena kita mencintai. Dan selamat mencintai dan selamat berkarya. Sampai jumpa di AVI Insight berikutnya.